Apakah benar tauhid dibagi menjadi tiga? Tauhid jangan dibagi. Tauhid jangan dibagi. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman Nabi tidak perlu dibagi-bagi ya. Kenapa ada orang sekarang membagi tauhid? Sebenarnya untuk menyatukan kembali tauhid. Kenapa? Karena di sebagian juz dari tauhid ternyata ada penyimpangan. Dahulu saya tanya, para sahabat semua percaya menciptakan alam semesta Allah atau tidak? Semuanya percaya. Para sahabat tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang minta kepada penghuni kubur, ya. Tidak ada yang pergi ke dukun, ya, sehingga mereka dalam hal ini juga benar. Dan para sahabat semuanya mengatakan yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang timbul masalah baru di zaman sekarang, ada orang percaya Allah itu pencipta satu-satunya, tapi dia juga berdoa kepada mayat. Nah, ini jadi bingung. Sehingga akhirnya timbul pembagian untuk menjelaskan. Dalam sisi Allah Maha Pencipta kamu sudah benar. Tapi dalam sisi kamu meminta kepada penghuni kubur kamu salah. Nah, salahmu itu namanya tauhid uluhiyah dalam hal ini. Adapun meyakini Allah mencipta itu sudah benar. Ini disebut dengan istilah tauhid rububiyah. Maka saya katakan asalnya tauhid tidak perlu dibagi. Pembagian itu datang bukan dalam untuk memecah-mecah tauhid, tapi dalam rangka menjelaskan yang keliru. Paham? Seandainya tidak ada kekeliruan, tidak perlu ada penjelasan. Dan pembagian ini hanya sekedar untuk penjelasan. Ini mimbabil bayan untuk menjelaskan. Sebagaimana orang Arab dahulu tidak ada membagi, bahasa Arab terbagi menjadi fi'il kata kerja, isim kata benda, huruf tidak ada. Tapi kenapa dibagi? Untuk bisa menjelaskan dengan baik. Zaman Nabi juga tidak ada bagi, bahwasanya hukum terbagi menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, enggak ada. Nabi tidak pernah ngomong demikian. Tapi para ulama menjelaskan agar mudah memahami. Oh ini wajib, oh ini sampai ke derajat wajib, ini cuma sunnah, ini mubah. Pembagian itu dalam rangka untuk menjelaskan. Nah, Anda mau bagi tauhid menjadi berapapun terserah, yang penting jangan salah menjelaskan. Oleh karenanya ada para ulama bagi tauhid menjadi dua. Ada ulama bagi tauhid menjadi tiga. Tatkala mereka menemukan penyimpangan dalam berbagai macam bidang, maka mereka membagi tauhid menjadi tiga contohnya. Ternyata didapati ada orang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Ada yang nolak sifat, maka dikatakan, oh ini kesalahannya dalam tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Oh ini kesalahannya mereka minta kepada mayat, ya. Mereka minta doa kepada mayat. Oh ini kesalahannya dalam tauhid uluhiyah. Sehingga terjadi pembagian tersebut dalam rangka untuk menjelaskan. Kalau Anda tidak usah bagi juga tidak jadi masalah. Yang penting Anda bisa jelaskan kesalahannya. Ya. Nanti kalau saya bilang sama orang, kamu tidak boleh minta sama mayat, tidak boleh doa minta sama sunan. Memang saya salah? Iya, kamu berbuat kesyirikan. Siapa bilang saya syirik? Saya meyakini Allah Maha Pencipta. Ini sunan hanya sebab saja. Nah, nanti gimana jelasinnya? Kamu tauhidnya yang itu benar, tauhid yang ini salah kan? Terpaksa membagi, paham? Terpaksa membagi untuk menjelaskan mana poin yang benar dan mana poin yang salah. Seandainya Anda bisa menjelaskan tanpa perlu membagi, ya sudah, tidak usah bagi. Jadi pembagian itu hanyalah metode penjelasan. Ternyata mereka yang mengingkari pembagian juga bagi-bagi tauhid. Orang-orang Asy'ariyah dalam buku mereka membagi tauhid menjadi tiga. Mereka mengatakan annallaha wahidun fi dzatihi, wahidun fi af'alihi, wahidun fi sifatihi. Mereka mengatakan Allah itu Maha Esa dalam zatnya, Maha Esa dalam perbuatannya, Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Bagi tiga atau tidak? Bagi tiga. Tauhid, tauhid, tauhid. Sebagian orang-orang sufi bagi, mengatakan tauhid ada tiga. Pertama tauhidul khassah, tauhidul amma. Yang pertama tauhidnya orang awam. Yang kedua tauhidul khassah, tauhidnya orang khusus. Yang ketiga tauhidul khassatil khassah, tauhidnya orang super khusus. Tiga juga dibagi. Ya terus ya kita enggak permasalahkan, nanti bagi 3, bagi 4, bagi 10. Yang penting kontennya benar. Paham? Itu intinya. Kemudian mengatakan orang bagi tauhid menjadi 3 seperti orang Kristen, ini enggak nyambung, mereka balul, enggak ngerti. Ya akhi subhanallah taqillah, mereka tahu itu bukan begitu maksudnya, tapi dibawa lari kepada hal tersebut. Ini berarti ya membuat fitnah. Dia tahu maksudnya bukan begitu. Dia tahu kita membagi tauhid bukan itu maksudnya, bukan mengatakan Tuhan ada 3. Kenapa disama-samakan dengan Trinitas? Ini pendustaan seperti ini, pembodohan. Yang lain tinggal mengaminkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut Ustadz Firanda mengatakan membagi tauhid itu untuk mengembalikan tauhid yang berpisah-pisah. Jadi menurut Ustadz Firanda ini tauhid itu berpisah-pisah, jadi harus dikembalikan. Oleh karena itu harus ada metode, namanya metode tri tauhid atau tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Kalau kita lihat ketika Ustadz Firanda mengatakan bahwasanya tauhid itu kalau bisa nggak usah dibagi-bagi.
Tapi kalau misalnya itu jadi metode mempermudahkan orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid itu harus dibagi. Hal yang seperti itu menurut saya ketika lihat di akidahnya atau kepercayaannya teman-teman Wahabi, maka Ustaz Firanda ini sebenarnya bertaqiyah. Dalam artian Ustaz Firanda kan mengatakan bahwasanya kalau bisa menerangkan dengan tanpa dibagi tauhid, ya tauhid tak usah dibagi-bagi. Maka menurut saya hal yang seperti itu sebenarnya bertaqiyah, karena kalau kita lihat di dalam kitab-kitabnya Wahabi bahwasanya tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat merupakan keyakinan mereka. Bagi siapa yang tidak meyakini salah satu dari tiga tauhid tersebut, maka orang tersebut dikatakan belum sah imannya, dalam artian orang itu masih dalam keadaan kufur. Ini seperti halnya yang ada di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah. Di sini ada Al-Mabhasus Tsani, ada mukifayatil iqrar bi rububiyyati lil bara'ati minasyirki at-tashkil. Inna tauhidar rububiyyati huwa ahadu anwa'i tauhidi ats-tsalatsati. Walidha fa innahu la yasihu imanu ahadin wa la yatahaqqaqu tauhiduhu illa idza wahadallaha fi rububiyyatihi. Di sini artinya tauhid rububiyah itu merupakan salah satu dari pembagian tiga tauhid tadi. Tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Walidha fa innahu la yasu imanu ahadin, dan tidak sah imannya seseorang dan tidak ternyata. Ya tahakkuk itu mungkin tidak nyata ya tauhidnya seseorang ketika dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah. Dalam artian kalau orang itu tidak meyakini tauhid rububiyah, maka orang itu tauhidnya tidak nyata. Dalam artian atau dalam bahasa lain, maka orang itu masih dalam keadaan kufur. Jadi bisa dibilang tauhid rububiyah ini merupakan tauhid yang harus diyakini oleh teman-teman Wahabi. Jika ada salah satu kelompoknya atau pengikutnya yang tidak meyakini tauhid rububiyah ini, bisa dikatakan mereka itu masih dalam keadaan kufur, dalam artian mereka itu masih belum masuk Islam secara sempurna, atau simpelnya itu mereka masih dalam keadaan kafir begitu. Kemudian mengenai Ustaz Firanda yang mengatakan atau membandingkan bahwasanya tauhid menurut ulama tasawuf itu ada tauhid ammah, khosatul khosoh, itu sebenarnya bukan membagi tauhid, akan tetapi tingkatan tauhid yang dipahami, yang harus dipahami oleh seseorang itu bertingkat-tingkat, bukan membagi tauhid. Kalau orang yang awam, maka tauhid yang harus diketahui adalah cukup ini. Kalau orang yang khosoh, maka tauhid yang diketahui harus ini. Ketika orang yang khosoh, maka tauhid yang harus diketahui itu yang seperti ini. Jadi bukan membagi tauhid, akan tetapi tingkatan yang harus mereka ketahui terhadap tauhid itu ada levelnya atau berlevel. Kemudian tentang masalah yang mengatakan bahwasanya kalau di dalam Asy'ari itu Allah wahidun fi dzatihi, Allah wahidun fi sifatihi, Allah wahidun fi af'alihi, itu bukan membagi tauhid, akan tetapi itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di dalam mengatur semua urusannya itu adalah dia sendiri, dalam artian tidak butuhkan pada makhluk, itu yang dimaksud. Jadi Ustadz Firanda ini menurut saya di dalam memahami, di dalam menjabarkan apa yang dia ketahui, itu sebenarnya nggak tahu. Kemudian Ustadz Firanda ini sudah bertaqiyah terhadap tauhidnya sendiri. Tauhid rububiyah merupakan tauhid yang harus dipercayai oleh kelompok Wahabi. Jika ada satu orang dari kelompoknya, dari pengikutnya tidak mempercayai tauhid rububiyah ini, maka dikatakan sebagai orang yang belum masuk Islam, dalam artian itu masih dalam keadaan kufur. Seperti mereka mencontohkan imannya Abu Jahal, imannya Abu Lahab. Sebenarnya mereka iman secara rububiyah, akan tetapi secara uluhiyah mereka tidak beriman. Rububiyah itu kan mengimani bahwasanya ini semua alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara iman rububiyah, Abu Lahab, Abu Jahal ini iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi secara uluhiyah mereka tidak iman. Itu menurut kelompok Wahabi. Tapi menurut Asy'ariyah atau Maturidiyah, ya Abu Jahal, Abu Lahab itu adalah orang-orang yang kufur atau musyrikin, seperti itu. Ini menjelaskan bahwasanya Ustadz Wahabi itu bisa saja bertaqiyah, bisa saja berbohong demi meyakinkan pada pengikutnya bahwasanya mereka ini adalah kelompok yang benar. Dan ini yang harus dipikirkan oleh teman-teman Wahabi atau jamaah Wahabi atau mereka yang hendak mau masuk dalam kelompok Wahabi. Mereka ini pandai bertaqiyah, pandai menyembunyikan akidahnya demi menarik masyarakat untuk masuk dalam kelompok Wahabi. Mungkin itu bahasa yang
saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.